Hello, good noon, Hasana. Have you the offline class before, Coach? No, I just finished TBS, from LPDP. Oh, good. Yeah, and the questions are quite hard actually. Oh my god. Oh my God. But it's okay. I'm still hoping the best. Amin. Sukses, eh? Okay, we will wait for the others. Still connecting. Yeah, Rido. With oh, Rido. Okay. I've just been texting with Rido. Oh, what did you Just say? asking about the class, talking about the class. Is there any class for today? I don't know. Yeah, Just because waiting. I haven't given any information yet. Waiting any trouble again with your laptop? Oh no, it's okay now actually. But yeah, as I said before, I just have an examination. Okay, hi Rido. Hi Mizu. Can you turn on the camera, please? Okay. Yeah, that's nice. Hai Nisa. Sorry ya Mizu, di kos agak rame jadi kalau kedengeran berisik mohon It's okay. dimaklumi. At least I see your face. Yeah. Waduh. Hai Nisa. Hello, Coach. I'm sorry late to join. Yeah, it's okay. Can you turn on the camera, please? Mizu, kelas Jumat kemarin recordingnya nggak ada ya Mizu? Apanya? Video yang hari Jumat kemarin nggak ada ya Mizu? Video hari Jumat ada, sudah saya post perasaan. Oh udah ya, saya mau lihat misalnya nggak join kan waktu itu. Oh, kamu jarang lihat chat di grup ya? Gitulah, Mizu. Nisa lagi di mana Nisa? Lagi di klinik, Coach. Oh, Ini. Makanya baru bisa gabung. are you a nurse? No, I'm physical therapist. Oh, Mantap. Halo, Mbak. Halo Nisa. oke, ini jam. Okay, as usual, we will wait until 10 minutes ya. So we will wait 6 minutes again. Kira-kira akan ada yang masuk lagi atau enggak ini?
Oke, ini yang read chat saya ini baru siapa ya? Sinta Fahmi Tari. Ada Sinta Fahmi Tari nih. Harusnya mereka sudah join. Oh, tapi Tari izin ya. Izin nggak bisa join. Tinggal Sinta sama Fahmi. Ini Fahmi kayaknya baru sekali ya join sama kita ya. 2 kali kalau nggak salah. Masa 2 kali? Pas perkenalan sama ini kalau nggak salah. Oh, Iya, perkenalan belum masuk kelas dong. Tapi emang itu coach kayaknya emang jamnya nggak sesuai sama jam aktivitasnya beliau karena waktu di integrated itu juga gitu apa namanya kayak masuk terus sebentar terus hilang gitu. Jadi kayak nonton rekaman. Oh. Oke deh. Tapi kalau untuk nonton report ini kayaknya nggak semuanya ya buka YouTube ya. Kita lihat di YouTube. Ya. Oke, ini untuk yang hari Jumat itu listening ya? Iya, Iya, hari Jumat listening itu baru 1 orang nih yang ngelihat YouTube-nya nih. Tapi nggak tahu siapa loh ya. Kalau Hasanah ada cek-cek yang di YouTube nggak? Ada coach. Saya download malah. Oh, yang hari Jumatnya? Saya lupa saya download itu 3 hari deh. 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Jumatnya belum ya. Iya. Siapa ya yang nonton yang hari Jumat ya? Baru 1 orang tuh yang lihat. Saya. Oh, Ardi ya? Iya. Oh, itu. Jadi nanti Rido cek aja lagi, Dok ya. Oke, siap. Oke. Soalnya waktu terakhir saya download itu masih 3 hari saya. Belum Iya, ada. berarti sampai Kamis. Tapi saya sudah kirim di grup loh. Nanti dicek aja di chat saya itu ya. Saya kirimnya itu di hari yang sama, hari Jumat juga, cuman dia nggak langsung habis selesai kelas, masih ada jedanya karena posisinya kayaknya ada yang saya kerjain juga gitu loh. Oke, Mizu. I'll check later. Oke. Nanti sambil saya cek dulu ini linknya. Coach, tapi kayaknya emang belum ada deh coach yang link hari Jumat karena habis kelas itu kalau di sini sih di chatnya Coach Haposan itu langsung nge-share lembar kunci jawaban. Oh iya benar, ini saya juga lagi ngecek nih.
Iya, Ya, aku tanggal downloadnya juga baru 3 tanggal 12, terus 14 sama. Iya benar. Baru Ardia rajin-rajin buka YouTube ya, makanya bisa lihat ya. Iya, kalau ada. Gak ada. Kayaknya iya deh. Tetap rajin Mbak Ardi. Oke, saya kirimkan ya. Oke, itu yang hari Jumat. Oke. Oke, kita mau mana ini? Ada 2 orang lagi mau masuk nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti cuma Tari aja yang nggak bisa masuk ya. Oke, ini yang available mungkin kameranya bisa di-on-kan ya. Biar lebih enak kita belajarnya. Oke, sekarang kita belajar tentang ini. More sentences. Kalau kemarin yang saya kirim terakhir di hari Jumat itu ada sentences with multiple clauses, ini lanjutannya. Jadi ada more sentences with multiple clauses ya. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Oke, Mizu. Kita kayaknya nggak pernah buka kelas, tapi kita tutup kelas terus ya. Kali aja kayaknya buka kelas. Habis itu tutup kelas mulu. Oke. Yang pertama dari more sentences with clauses ini, yang pertama kita belajar non-clause. Mungkin kalau di file yang kemarin hari Jumat saya kirim ada tentang adverbial clause juga ya. Kalau teman-teman ada yang baca materi yang saya kasih kemarin. Dan sekarang kita akan belajar tentang yang pertama ini noun clause connectors. Oke. Jadi di noun clause itu apa-apa aja yang kita pelajari. Apa itu noun clause? Anak kalimat sih. Jenis anak kalimat. Ya, itu klausa ya, klausa. Klausa itu ada yang dari anak klausa dan induk klausa. Jadi anak kalimat, induk kalimat membentuk satu kalimat seperti itu. Nah, begitu juga noun clause. Kalau noun clause ini berbicara tentang noun clause ini adalah klausa yang berfungsi baik itu nanti sebagai subjek maupun sebagai objek. Fungsinya itu berfungsi sebagai, seperti itu ya. Nah, beda nanti kalau dengan adjective clause. Kalau adjective clause itu dia berfungsi untuk menjelaskan. Bukan berfungsi sebagai, tapi untuk menjelaskan. Berfungsi untuk menjelaskan. Kalau noun clause ini dia klausa yang berfungsi sebagai noun. Noun di sini bisa berupa subjek maupun berupa objek. Sementara kalau untuk yang adjective clause nanti itu berfungsi untuk menjelaskan noun-nya gitu. Baik itu nanti noun sebagai subjek maupun sebagai objek. Oke ya. Oke, sekarang berbicara noun clause. Noun clause is a clause that functions as a noun. Nah, ini yang tadi saya bilang berfungsi sebagai noun. Seperti itu. Jadi dia sendirilah yang berfungsi, baik itu nanti menjadi subjek maupun menjadi objek. Jadi bukan menggantikan siapa-siapa, tapi dia itulah objeknya, subjeknya. Oke. Oke, kategorinya terbagi lagi, itu ada yang pertama berfungsi sebagai objek dari verb. Oke, contohnya ada I know when he will arrive. Jadi noun clause-nya itu adalah when he will arrive. Jadi conjunction, subject, verb. Itu ya. Kalau untuk noun clause sebagai objek di sini. Nah, kemudian selain sebagai objek, dia juga bisa berfungsi sebagai objek dari preposisi.
objek verb dan objek preposisi, objek langsung dan objek yang menggunakan perantara preposisi. Oke, contohnya I'm concerned about when he will arrive. Jadi ada about-nya ini adalah preposisinya, baru objeknya itu adalah when he will arrive. Oke ya. Tetap yang namanya itu klausa, baik itu mau non-clause, adjective clause ataupun adverbial clause, pasti membutuhkan yang namanya conjunction atau konektor. Nah, di sini yang kita gunakan adalah when. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, selain berfungsi sebagai objek dari verb atau objek langsung, berfungsi sebagai object of preposition, juga berfungsi sebagai subject. Oke, contohnya, when he will arrive is not important. Jadi ada when ketemu subject verb, baru ketemu verb object lagi. Oke ya. Selain itu, contoh, mungkin setiap orang yang ada di Zoom saat ini pernah dengar lagu I Believe I Can Fly. Pernah ya? I believe I can fly. Nah, itu sebenarnya dia bagian dari non-clause. Sebelum diringkas dengan sebutan omitting. Nah, awalnya kalimatnya adalah I believe that I can fly. Ada that-nya di tengah. Tapi setelah diringkas atau di omitting, that-nya dihilangin, conjunction-nya dihilangin, bersisalah dia I believe I can fly. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita langsung masuk contoh nih. Kira-kira kalau dari contoh ini, yang mana jawabannya yang paling tepat? Andriani dulu deh. Nisa. Bravo. Oke, Asana. Wait. Syntax. Charlie. Charlie. Fahmi? B. Apa? B. Bravo. Oke, Rido? Oh. Apa, Dok? Oh, kalau nggak salah. Apa, Dok? Bravo. Bravo. Yap. Juli. Alpha Mizu. Alfa. Oke, lanjut. Sinta? Alpha, yang that he. Ardi? Bravo. Bravo. Oke. Jadi, kalau dari sini kita bisa lihat di situ ada berapa verb-nya? Satu. Mana? Kayaknya 2 deh Mizu. Was. Was sama caused. Nah, ada 2 ya? Ada 2. Jadi berarti butuh tadi namanya apa? Butuh Konektor. atau konektor. Oke, nah konektornya apa? Dia di sini. Cari yang ada konektor. Mana konektor? Ada because, ada that. Berarti Charlie sama Bravo otomatis salah. Kalau nggak alpha, delta. Nah, di sini subjeknya sudah ada belum? Belum ada Mizu. Belum ada. Dia butuh subjek. Jadi otomatis yang ada subjek juga. Jadi jawabannya yang paling tepat itu alpha. That he was late caused many problem. Bahwa dia terlambat menyebabkan banyak masalah gitu. Jadi that he was late ini dari that sampai ke late ini adalah non clause-nya. Oke. Baru ketemu verb-nya yang cause. Ini berarti noun clause sebagai Subjek ya Mizu atau subjek. gimana sih? Oke, noun clause berfungsi sebagai subjek. Tadi saya bilang noun clause itu dia bisa berfungsi sebagai subjek, bisa object of preposition dan objek verb atau objek langsung. Nah, di sini dia belum ada subjek. Nah, berarti dia berfungsi sebagai subjek. Oke ya. Oke, yang lain tadi yang jawab Bravo sudah mengerti?
Mengerti Mizu? Paham, Mizu. Oke, siap. Kita lanjut ya. Oke, ini jadi untuk noun clause itu pembagian konektornya atau conjunction-nya itu ada what, when, where, why, how, ada whatever, whenever. Ini kalau saya simpulkan, jadi yang question itu nanti namanya dia pembagiannya nanti question word atau WH question. Ya. Kemudian yang whether if itu masuk kategori apa ini? Artinya apa whether sama if? Apakah? Apakah? Berarti dia masuk kategori yes no question. Oke ya. Nah, baru yang ketiganya that. Oke. Jadi kalau teman-teman ada mau tulis untuk pembagian konektor non close itu yang pertama ada WH question. WH question itu ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, wherever, however, dan kawan-kawannya. Bahkan how many sama how much itu juga bagian dari itu. Oke. Kemudian yang poin kedua pembagiannya yang yes no question itu ada whether sama if atau whether or not dengan if or not. Oke ya. Dan yang ketiga adalah that. Oke, sudah ya. Nah, untuk patternnya ini sudah ada di sini contohnya subject plus verb plus konektor baru plus subject verb lagi. Nah, ini kalau dia non clause sebagai objek. Jadi dari konektor ketemu subject verb-nya itu dia sebagai objeknya dan subject verb itu ada di depan ya. Nah, kemudian yang sebagai subjek itu dia konektornya di depan, baru ketemu subject verb, baru ketemu verb, baru ketemu objek lagi. Nah, di sini konektor ketemu subject verb itu ada what you did. Nah, itu sebagai noun clause-nya, noun clause sebagai subjek. Baru ketemu verb, ketemu objek. Was wrong. Oke ya. Sama seperti tadi. That he was late. Jadi that konektor ini di sini tadi that ketemu he ketemu was late. Nah, ini ada objeknya nggak apa-apa. Was late baru ketemu verb. Was atau cause, tadi ada cause ya, cause many problems kayak gitu. Ini noun clause sebagai subjek. Oke, kita coba exercise-nya. Nah, untuk yang pertama ini when the season starts is determined by the weather. Jadi when the season ketemu verb conjunction atau konektor subject verb ketemu verb lagi. Nah, ini korek ya. Tadi sesuai dengan pattern. Baru kemudian yang kedua, the manual how the device should be built. Ini kenapa dia incorrect? Nggak ada predikat, Miss. Verbnya nggak ada. Nggak ada? Di depannya itu nggak ada verb ya, Mizu. The manual. The manual, iya benar ya. Wait a moment ya. Oke, dia butuh verb sebelum ada conjunction atau konektor how di situ ya. Oke, kemudian number 3. Ini jawabannya apa? Siapa ya? Ridho. Bentar Mizu masih mikir. Iya, silahkan dibaca. Take your time.
Udah dapat? Yang lain dulu Mizu. Pusing kah? Oke, kita coba. Fahmi, Correct, Mizu. correct. Hasanah, Correct. Shinta, Kalau aku incorrect, Mizu. Nisa, Bingung Mizu. Kayaknya incorrect deh, tapi nggak tahu Ardi? kurangnya di mana. Correct. Julie. I think this is correct, Mizu. Oke, yang bilang tadi correct, yang apa dulu? Yang incorrect, kenapa? Karena if-nya itu diganti sama indicate what the teams would be playing. Jadi what? Iya nggak ya, Mizu? If-nya diganti jadi What? what? Iya. Oke, yang lain. Tadi yang bilang incorrect. Kalau aku mungkin incorrect Mizu, mikirnya mungkin ya Mizu. Mungkin karena belum ada ini konektor ya. Konektor. Konektornya kan Ah. if. Ini ada if sudah nih. Sudah ya, oh iya deh. Susah. Ayo. Ada lagi tadi yang jawab incorrect? Sudah, yang jawab correct. Kenapa correct? Ya, I think kalau Rizka ya, Mizu ya. Dia udah ada verb yang di pertama, subject verb, subject verb. Kayaknya udah sesuai sih sama yang rumus dikasih sebelumnya. I think ya correct gitu aja. Oke, yang lain? Sama Kalau saya lihat if-nya, Mizu. Sudah ada konektornya gitu. Menurut saya. If itu bagian dari konektornya non-close juga kan? Ya, that's true, Mizu. Iya, benar. Jadi, dia di situ posisinya masuk ke correct ya. Oke. Oke, Mizu. Lanjut, number 4. Oke, apa jawabannya nih? Kalau aku mungkin incorrect, Mizu. Alasannya? I think there are not connector, non-connector. Oke, there is no connector ya. Mm. Oke, benar. Jadi jawabannya incorrect. Yang number 5. Yang lain? Correct. Correct Mizu. Correct. I Correct, think Mizu. no, incorrect. Yang bilang correct. Kenapa? Iya, langsung hening. Sudah Itu lengkap, Mizu. Subjeknya mana subjeknya itu? Ini subjek yang pertama itu nggak ada, Mizu. Ya, kalau kata perintah kan Mizu nggak perlu ada subjek. Ini kalimat apa? Perintah. Ini tanda bacanya apa tanda bacanya? Titik. Berarti ini perintah atau apa nih? Atau statement? Kalimat informasi, statement. Oke. Dan Baru ini talk ini apa nih? Kelas katanya apa nih? Verb. Verb bisa jadi subjek nggak? Nggak bisa, nggak Mizu. bisa. Nggak bisa. Berarti Incorrect. incorrect. Oke ya. Kecuali dia ada we atau they atau ya we lah. We talk about where we should go for lunch. Itu baru bisa ya. Mizu. Oke, next. Oke, ini masih sama, masih nyambung juga nih, si non-close. Kita langsung masuk aja ke contohnya ya. I don't know what is in the box. Nah, ini polanya berubah lagi nih. Gitu. Walaupun dia non-close sebagai objek, sama dengan tadi, tapi polanya itu ada dua
bukan cuma yang tadi, masih ada satu lagi nih gitu polanya. I don't know what is in the box. Nah, what nggak ketemu subjek lagi tapi langsung ketemu verb. Oke. Yang kedua, we are concerned about. Nah, ini ada preposisi, berarti non-clause sebagai objek preposisi lagi. Who will do the work? Ini who ketemunya will do. Ketemu verb juga. Dan yang terakhir, whoever is coming to the party must bring a gift. Oke, ini walaupun dia non-clause sebagai subjek juga, tapi dia langsung ketemu verb juga. Jadi polanya ada dua ya. Kita lihat patternnya. Belum. Sebelum pattern kita contoh dulu. Ini kira-kira apa jawabannya nih? Wih, apa tuh nonton tuh? Antara si Dandi sih kalau Rizka Mizu. Tapi belum mengambil keputusan ya pilihannya apa? Ya, antara si Andy. Yang lain? Di Mizu. Siapa bilang di? Fahmi. Oh, Fahmi. Yang lain? Charlie. Charlie Mizu, Charlie coach. Charlie. Oke, jawaban paling tepat adalah Charlie ya. Apa yang ada di televisi membuat saya marah? Masa kapan yang ada di televisi membuat saya marah? Kan nggak nyambung. Atau ketika di televisi membuat saya marah. Kan nggak bisa ya? Makanya jawabannya lebih tepat adalah Charlie. Okay, next. Ini dia patternnya. Ini cuman perwakilan aja ya, yang who, whoever, what, whatever, which, whichever. Sebenarnya itu ya tadi WH question, bukan cuman WH question. W-nya itu bisa sampai nanti selain who, what, which, ada juga where, when, why, ada juga how much, how many, seperti yang tadi saya bilang ya. Kemudian ada yang penambahan ever ini juga. Oke, ini polanya subject plus verb plus konektor ketemu langsung verb. Atau itu yang sebagai objek, yang sebagai subjek konektor ketemu verb, langsung ketemu verb lagi. Ketemu verb, langsung ketemu verb ini bukan artinya kita selalu tanpa objek di tengah-tengah ya, di tengah-tengah di sini. Ini karena objek dia itu tergantung dari jenis kalimatnya, jadi objek ini bisa ada, bisa nggak ada, gitu maksudnya. Oh ya Mizu, berarti kalau yang bedain pattern yang pertama sama yang kedua ini cuma di subjeknya aja kali ya. Yang di non-connectornya ini dia berperan sebagai connector dan juga subjek ya Mizu? Ya, benar sekali. Sebenarnya bukan konektornya yang sebagai kalau yang kedua ini ya. Ya, dia bisa berperan sebagai subjek juga. Oke, Mizu, thank you. Tapi kalau untuk keseluruhannya, karena dia ini kan menggabungkan dua klausa ya. Untuk keseluruhannya, ini noun clause-nya ini berfungsi sebagai subjek ya. What happened? Nah, ini kan yang what happened ini apa nih? Misalnya kita ganti jadi it. It was great, jadi kayak gitu kan? Nah, itu maksudnya seperti itu. Dia berfungsi sebagai subjek. Oke, Mizu. Next. Kita langsung masuk ke contoh lagi exercise-nya. Number 1, the game show contestant was able to respond to whatever was asked. Nah, jadi permainan itu menunjukkan bahwa
contestant. Nah, ini sebenarnya ini sudah diringkas juga, ini ada that di sini pasti ini sebenarnya nih. The game show that contestant was able to respond to whatever was asked. Maksudnya seperti itu. Karena di sini ada enggak. Ini dia nggak bisa dia jadi verb. Ini berarti dia berfungsi sebagai noun ya? Ya, Mizu, karena kan dia Nggak ada mungkin S-nya ya? jelasin Nggak ada apa namanya? S-nya, nggak ada S-nya atau nggak ada, bukan verb 2 juga. Karena game di sini singular, jadi nggak mungkin jadi verb. Oke, berarti ini nggak diringkas. Jadi the game show contestant maksudnya ini sepaket ini noun phrase. Kontestan pertunjukan game, oh ya, maksudnya begitu. Kontestan pertunjukan game was able to respond, dapat merespon pada apapun yang ditanyakan. Oke ya, maksudnya seperti itu. Dia correct. Yang kedua incorrect, kenapa? Karena setelah apa namanya, setelah which is itu bukan verb, Mizu. Setelah which ya. Oke. Jadi seharusnya you should find out which is the best physics department. Harusnya seperti itu. Harus ada verbnya di sini ya. Ya, Mizu. Oke, number 3. Apa jawabannya? Correct. Correct, Mizu. Oke, correct ya, gampang ya. Piece of cake ya. Number 4. Apa? Bingung verb keduanya yang mana ya, Mizu? Ya cari yang mana nih? Spring break. Incorrect Incorrect karena nggak ada verbnya. nggak ada verb yang klausa keduanya ya? Iya. Oke, benar ya. Jadi whoever wants to take the desert tour during spring break harusnya bukan signing tapi signs ya. Signs up at the office. Karena yang jadi verb di situ adalah signing, itu kita ganti jadi signs karena singular, whoever wants. Jadi harusnya signs up. Karena spring break bukan sebagai verb tapi itu noun, liburan musim semi maksudnya. Oke, kemudian number 5. Apa jawabannya? Kayaknya incorrect, Mizu. Incorrect. Incorrectnya di mana? Di who he had. Harusnya? Who had. Who? Had. Dihapus ini ya? Yes, that's true, Mizu. Iya, betul. Harusnya he-nya dihilangin. Oke ya. Wah, gampang nih ya. Mizu, lanjut. kalau misalnya apa namanya di soal TOEFL gitu kan. Itu kayak kita kalau misalnya nanti di soal TOEFL nandahin ini noun clause yang kita pakai rumus yang pattern pertama sama pattern kedua itu nentunya dari mana ya, Mizu? Kita lihat pola kalimatnya aja. Masih bingung sih, Mizu. Pahami aja kalau untuk noun clause yang namanya noun clause itu berfungsi sebagai subjek atau objek of preposisi, oke ya? Itu. Jadi kalau misalkan kalian baca kalimatnya itu kok subjeknya sudah ada nih, tapi kok ada klausa lagi. Nah, berarti dia bukan noun clause gitu loh. Oke.
kalau untuk contoh soal, nantilah kita coba-coba ya, lihat lagi ya, kalau misalkan ada lagi ya. Oke, Mizu. Nah, sekarang adjective clause. Oke, ini adjective clause. Sebelum saya jabarin panjang lebar, ini saya akan bicara mengenai adjective clause. Jadi siapkan kertasnya kalau perlu ditulis ya. Oke, sudah siapkan kertas? Sudah, Mizu. Oke, jadi untuk di adjective clause ini, adjective clause connector ini terbagi menjadi 3 juga, terbagi menjadi 2 sebetulnya, terbagi menjadi 2. Ada yang namanya relative pronoun, ada yang namanya relative adverbial. Oke, ini untuk di adjective clause. Nah, dari masing-masing itu terbagi lagi jadi 3 gitu. Nah, untuk di relative pronoun itu ada relative pronoun as subject atau biasa disebut RPS. Ada yang namanya RPO atau relative pronoun as object. Ada yang namanya RPP, relative pronoun as possessive. Ya, 3 itu. Itu yang di relative pronoun. Nah, konektornya untuk di relative pronoun as subject ataupun objek itu masing-masing 3. Untuk yang di RPS atau relative pronoun as subject itu konektornya itu ada that, ada which, sama satu lagi who. Oke, cuma 3 ini aja, nggak ada yang lain. Oke. Oke, Mizu. Nah, kalau untuk yang RPO atau relative pronoun as object, itu konektornya ada that, ada which, ada whom. Kalau yang as subject tadi ada who, yang di as object ada whom. Oke, who ditambah m. Ya. Nah, kalau penggunaannya yang who atau whom yang pasti untuk orang ya. Nah, kalau untuk which udah pasti untuk benda. Untuk that itu bisa orang bisa benda. Kalau kita ragu ini membicarakan tentang orangnya atau misalkan kita bilang pemerintah. Pemerintah kita nggak tahu apakah yang disebut di situ sebagai orangnya atau sebagai lembaganya. Ya. Nah, kita bisa pakai konektornya nanti that seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah tahu misalkan yang kita bicarakan adalah si Nisa misalkan. Oh, itu orang tuh. Pasti pakainya kalau nggak whom, tergantung dia sebagai objek atau untuk menjelaskan objek atau menjelaskan subjek. Kalau menjelaskan objek pakai whom, kalau menjelaskan subjek pakai who. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, itu baru yang kedua ya, RPS, RPO. Yang ketiganya ada RPP, relative pronoun as possessive tadi. Nah, untuk possessive itu konektornya itu yang digunakan ada whose, kepemilikan, WHOSE, oke, dan of which. Of which. Apa Mizu? Ada 2 aja, ada whose sama of which. Oke, sudah clear? Oke, sekarang yang poin kedua, relative adverbial ya di adjective clause. Relative adverbial ini ada relative adverbial terbagi 3, relative adverbial of time. Kalau time konektornya pakai apa? When ya, when. Jadi bisa pakai when, bisa pakai that juga bisa, sama in atau on atau at
which gitu. In which, on which sama at which gitu. Itu ya. Kemudian yang kedua ada relative pronoun as possessive, relative adjective, salah. Relative adverbial of tadi time ya. Yang kedua place. Oke. Kalau place ini kira-kira konektornya apa? Where? Iya, where. Oke. Jadi kalau konektor untuk di relative adverbial of place ini ada where, dan sama dengan time tadi ada that, ada in, on, at which. Ya. Yang terakhir, relative adverbial of reason atau RAR ya. RAT, RAP, RAR. Kalau reason kira-kira konektornya apa? False. Sebelum kita menjawabnya dengan cause atau because, kira-kira apa? Pertanyaannya. Why? Why. Oke, jadi konektornya yang dipakai di situ adalah why. Contohnya, the reason why I resigned from my previous work was apa? Jawab seperti itu. Maksudnya seperti itu. Pakai why ya. Oke, sudah tersalin. Sekarang kita masuk ke contoh. Oke, ini the woman is filling the glass that she put on the table. Oke, jadi patternnya ini the woman is filling the glass. Subject bisa ditulis subject ketemu verb ketemu objek noun-nya the glass, baru ketemu dengan adjective clause-nya. Nih, that she put on the table. Oke, that ketemu subjek. Nah, kalau dia ketemu subjek, berarti ini adalah adjective clause yang menjelaskan objek. Oke. RPO tadi disingkat, RPO, relative pronoun as object. Oke, jadi patternnya berarti subjek ketemu verb, ketemu objeknya ini noun-nya, baru ketemu konektor, ketemu subjek lagi, baru ketemu verb. Oke. Nah, begitu juga untuk yang dia ketika dia posisi adjective clause-nya itu sebelum verb. Ini verbnya. Nah, the glass, ini kan noun head-nya ya, noun utamanya ya. The glass that she put on the table, ini adjective clause-nya yang menjelaskan si the glass ini, contains, ini verb-nya. Berarti noun-nya ini adalah nanti conjunction, subject, verb, ketemu verb. Noun yang dijelaskan, conjunction, ketemu subjek, ketemu verb lagi ya. Oke, ini kalau dia RPO. Diingat, setelah konektor, setelah conjunction atau konektor ini that, dia ketemu subjek. Kalau dia ketemu subjek, baik itu setelah verb ini, ataupun sebelum verb di sini, dia itu adalah RPO. Kalau setelah konektor dia ketemu subjek. Dilihat baik-baik, ini setelah konektor ketemu subjek, ini setelah konektor ketemu subjek juga. Berarti dia RPO, oke ya? Relative pronoun as object. Oke, kita masuk ke contoh. Ini masih yang RPO, kita lihat. Berarti jawabannya yang mana yang betul nih? Delta. Cuy, delta. Oke, yang lain ini para jagoan mana suaranya?
Ridho, Fahmi? Yang D. I think juga prefer D kali Mizu. Delta, coach. Ridho? Delta Mizu. Oke, ya delta ya. Jadi the gift which we ketemu conjunction ketemu subjek, oke ya. Jadi hadiah yang kita pilih untuk ini mempelai wanita itu agak mahal seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia patternnya tadi. Subjek ketemu verb, ketemu konektornya, ketemu subjek, ketemu verb. Ini masuk kategori yang tadi RPO. Nanti untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dia itu masuk RPO atau RPS nih kayak gitu. Untuk yang objek atau yang subjek gitu. Nah, kemudian selain ini bisa juga dia jadi yang di bawah ini. Subjek ketemu konektor, ketemu subjek, ketemu verb, baru langsung ketemu verb lagi. Contohnya the girl whom you talk to, ya, is my friend, misalnya seperti itu. Gadis atau perempuan yang kamu ajak bicara, gitu, adalah teman saya, maksudnya seperti itu. Atau bisa juga kalau dia di belakang verb, ini kan verb, dia klausalnya di belakang nih. Bisa juga nanti misalnya I like the girl whom you recommended. I like the girl whom you introduced, misal gitu. Saya menyukai gadis yang kamu perkenalkan, kayak gitu. Oke ya, nangkap ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Not yet, Mizu. Habis waktu. Oke, lanjut. Oke, sekarang masuk ke coba ini exercise-nya nih. Okay, it is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Oke, correct ya. Jadi that you have been instructed ini menjelaskan the way-nya. Oke. Makanya adjective clause itu berfungsi untuk menjelaskan noun sebelumnya. Kalau yang noun clause tadi kan berfungsi sebagai subjek atau objek. Nah, kalau ini berfungsi sebagai, bukan sebagai, berfungsi untuk menjelaskan. Oke? Kita masuk yang nomor 2. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Kenapa dia incorrect? Verbnya Mizu cuma 1. Verbnya cuma 1. Harusnya setelah ini ada verb di sini. Sini. Contohnya, the car which I have been driving for 5 years is for sale at a really good price. Contohnya seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Oke, number 3. Apa jawabannya ini? Correct atau incorrect? Incorrect. Kenapa, Sinta? Alasannya? Rada. Konektornya yang whom harusnya diganti which. Oke, dia cuma salah di konektornya ya. Iya. Harusnya whom-nya itu which. Gitu. Tapi nggak salah juga kalau pakai that. Nggak masalah. Cuman
lebih tepatnya, paling tepatnya memang pakai which karena novel sudah jelas itu benda ya. Yeah, okay. Oke, next number 4. Correct. The plane that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. Okay, correct and correct? Mizu. Correct, Correct. Mizu. Okay, correct ya. The last one. Correct. Salah. The movie which we watched on cable last night, it was really frightening. Kenapa? Salahnya kenapa? Alasannya? Karena double subject. Oke, betul sekali. Double subject. Harusnya it-nya dihapus ya. Iya, betul. Oke. Easy kan? Mungkin harus di-record ulang sih Mizu yang tadi ini. Karena tadi sempat ada Ya, Mizu gangguan. harus diupload ulang nih. Siap. Nanti kalian buka-buka tonton terus sampai paham ya. Ya. It's okay, Mizu. Coba subscribe ya, Mizu. Iya, jangan itu paling penting tuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Coach. Dan yang belum nambahkan pertemanan di Instagram silahkan. Oh, promosi ya Mizu ya. Iya dong, kita kan harus berteman. Kalau nggak kenal nggak sayang. Kita harus saling kenal dong. Oke. Oke ya. Oke, ini kita coba lagi. Ini kira-kira ini yang mana nih? The woman is filling the glass that is on the table. Ini berbeda dengan yang tadi yang di awal. Ini ketemu habis conjunction atau konektornya. Ini ketemu langsung apa nih? Di verb ya. Verb ya. Mizu. Langsung ketemu verb. Berarti ini tadi masuk yang RP apa nih tadi? RPS. RPS. Oke, karena dia langsung ketemu verb. Kalau yang ketemunya subjek tadi baru RPO ya. S Mizu. Oke. Jadi kalau begini kita bisa simpulkan patternnya apa? Subjek ketemu verb, baru ketemu konektor, ketemu verb lagi. Oke. Coba lanjut soal. Nah, kira-kira ini jawabannya apa nih? I think D Mizu. I think. Beta Mizu. Apa? Bravo Delta? Bravo. Bravo. Oke. Bravo. Oke, ya. Diingat kalau adjective clause itu konektornya bukan because ya. Dia which, that, atau who, atau whom. Itu aja tuh, RPO, RPS. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Karena verbnya ada is, ada has. Ya. Kita lanjutkan. Oke, ini dia patternnya. Kalau mau ditulis atau mau dihafalin silakan. Subject, verb, connector, verb. Subject, connector, verb, verb. She needs a secretary who types fast. A secretary who types fast is invaluable. Oke. Sudah, lanjut. Oke, Mizu. Lanjut, oke. Oke, number 1. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Oke, itu sudah jelas-jelas korek ya.
Oke, sekarang kita coba yang kedua. The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Kenapa dia incorrect? Nothing connector, Mizu. There is no connectors ya. Nah, kecuali dia di sini ada the cars that are atau which are trying to enter the freeway system are lined up. Nah, kalau gitu bisa ya. Ini konektornya nggak ada, jadi nggak bisa. Oke. Berbeda dengan non-clause. Kalau non-clause tadi dia bisa conjunction-nya diringkas atau di omitting yang that. Kalau di adjective clause dia nggak bisa dihilangin conjunction aja, that doang nggak bisa. Karena itu akan menimbulkan double verb. Oke. Kalau di adjective clause nanti bukan di omitting, tapi di omitting. Bisa di omitting tapi bukan cuman konektornya. Tapi dia nanti selain omitting ada juga namanya reducing. Dia nanti penghilangan conjunction subject verb atau conjunction verb aja. Nah, kalau di non clause tadi itu omitting, yang bisa di omitting juga cuman that aja yang bisa dihilangin konektornya. Karena di situ artinya that di situ adalah bahwa ya. Oke. Number 3. Kira-kira apa jawabannya? Incorrect, Mizu. Incorrect, Mizu. I have great respect for everyone who on the dean list. Correct, incorrect? Incorrect, Mizu. Correct. Harusnya? Harusnya itu is who. Who ada verbnya. Who ketemu verb ya. Who is. Iya. Karena di situ everyone. Everyone itu singular ya. Jadi harusnya for everyone who is on the dean's list. Gitu. Diingat ya kalau everyone, every itu untuk singular ya. Oke, number 4. Apa jawabannya? Incorrect. Alasannya? Yang the man which just begin itu, which-nya diganti jadi who. Which-nya diganti jadi? Who kata Sinta, Mizu. Yes. Who. Diganti jadi who ya? Iya. Oke, betul sekali. Which-nya diganti jadi who. Jangan diganti whom ya. Kalau diganti whom nanti dia butuh subjek. Di situ nggak ada subjek lagi. Berarti dia butuhnya who aja. Oke. The last one. Incorrect. Incorrect, Mizu. Kenapa? Because there is no connector. Hah? Nggak ada konektor. Tapi ada konektor ya. That-nya itu konektor ya. Lupa. Yes, that's right. Double subject. Double subject. Itu ada it di situ. It-nya aja dihapus. Oke ya. Oke, silakan dibaca, Rizka. Rizka? Oh, impossible is a word only found in the dictionary of fools. Napoleon. Yang artinya? Ketidakmungkinan adalah kata yang hanya ada di dictionary kamus orang tolol ya, atau apa fools itu apa sih? Iya, betul. Jadi mustahil atau impossible itu adalah sebuah kata yang hanya ditemukan di kamus orang-orang bodoh. Bodoh. Berarti maksudnya adalah nothing is impossible ya. Tapi kan If you want to understand all of the materials, don't say impossible. Okay?
Everything is possible. Nggak semua impossible lah, Mizu. Karena kan kalau misalnya gelas nih ya, kalau jatuh, pecah, kan nggak bakalan balik ke bentuk semula. Walaupun Masa? udah dilem, walaupun udah dilem, tapi kan mereka bakalan tetap berubah bentuk, nggak bakalan balik ke semula. Tapi kalau Tuhan izinkan? I think kita kan nggak mungkin ya balik ke waktu semula ya, Mizu. Tapi kan kalau Tuhan mau gampang aja. Iya kan itu beda cerita ya, Mizu. Kan Makanya tetap nggak ada kata nggak mungkin. Enggak, kalau ada beberapa hal yang mungkin nggak bakalan bisa terjadi emang, Mizu. Ibaratnya gini, Rizka. Kalau umumnya orang bilang kan hal yang tidak mungkin diulang kembali. 1, masa lalu. 2, waktu. Nah, kayak gitu kan? That's true. Tapi kalau misalkan kita ini sudah alami nih sekarang. Ternyata waktu kita tidur kita nggak sadar Tuhan sudah kembalikan waktu ke sebelumnya, kita nggak sadar. Itu bisa nggak? Bisa terjadi nggak? Well, karena kayak untuk dunia nyata sekarang kayak nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya tapi kalau Tuhan berkehendak nggak ada yang bisa bilang enggak, ya kan? Yes, that's true. Nah, itu. Maksudnya seperti itu. Oke. Oke, jadi jangan bilang nggak mungkin. Sama ibaratnya dengan waktu kita punya cita-cita, kita pengen ke luar negeri nih. Tapi kita low budget. Possible kok, Mizu. Nah, kan bisa. Masih mungkin. Kenapa? Bisa aja nanti Tuhan izinkan melalui orang lain kita bisa dapat biaya untuk pergi ke luar negeri itu. Nah, seperti itu. Maksudnya contohnya seperti itu. Oke ya? Oke, Mizu. Oke. Sama juga dengan gimana kita bisa mencapai 500, 550, 600. Nothing is impossible, guys. Tergantung usaha dan doa kita bagaimana. Seperti itu. Ya. Oke. Is there any question now? Nothing, Mizu. Nothing, always nothing ya. Fahmi? Aman, Mizu. Aman? Aman. Makasih Ridho buat penjelasannya. Ridho. Ini coba kameranya di-on-kan lagi dong. Saya merasa garing sendiri nih, tanpa ada wajah kalian nih. Iya, senyum terus, Rizka. Emang suka senyum orangnya. Bagus. Oh, sama dong kita ya. Ardi bisa? Sinta, Surada, Sahilin. Nah, 3 orang tuh. Bisa nyalain kamera. Lagi di jalan, Coach. Kenapa? Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oke. Ardi lagi di mana? Aku lagi kuliah itu jadi double. Oh gitu, maafkan. Oke, itu ya. Saya cuma mau supaya mengingat wajah kalian sih, karena daya ingat saya kalau ingat orang kalau intensitas pertemuan sebentar-sebentar itu nggak kuat. Oke, kayak Fahmi kan jarang kan saya lihat kan. Nah, jadi kalau saya lihat mukanya kan saya bisa tahu seperti itu. Sorry, Oke. Mizu, harus off cam kemarin lagi ada urusan di ruangan. Oke, siap. Ada lagi yang mau dibahas atau cukup sampai di sini, guys? Ada? So far aman, Coach. Udah ya, aman semua ya? Wah, kalau aman nih enak nih. Oke, mau SS kah? Boleh, Mizu, kalau emang mau. Oke, Fahmi hadap kamera dong. Oke, senyum ya semua ya. Ini buat Ardi sama Surada, senyum aja di situ ya. Oke,
Thank you very much, guys. I think that's all for today. Thank you very much for joining the class. I hope you enjoy our meeting for today and keep healthy for all of you. Thank you very much. Let's close our class by saying positive, positive, positive. Positif, positif, positif. Thank you, Thank you, guys. Have a good day. Have a good day.